Saat dia keluar dari pikiran Daniel, wajahnya sangat kacau. Hell, guards! Guards! Get him to the fine. Fine. Daniel segera dibawa ke klinik. Dikanya berkata singkat, yaitu mereka sudah menemukan yang dicari. Leroy tak paham maksudnya dan So berjanji akan menjelaskannya. Sementara itu di rumah sakit mata Mars dirawat, Lily datang menjenguknya. Mars mengaku pada semua orang bahwa itu kecelakaan, bukan ulah Lily. Ia terlalu takut mengatakan kebenaran bahwa khawatir dikirim ke Jennifer Hill. Mars meminta maaf atas sikapnya selama ini. Lily menjelaskan mereka sedang mencari jawaban dan berjanji tak akan meninggalkannya. I'm so sorry, Lil. But if it does... Usai menjenguk Mars, Lily, Will, Reese, dan Ronnie kembali ke markas kecil mereka. Dari salah satu tenda terdengar batu pelan, hingga tiba-tiba inilah yang terjadi. This is a private club! Me. Dan terdengarlah suara Matty yang meminta tolong. Sementara itu Jenderal Shaw akhirnya menjelaskan semuanya pada Leroy. Jadi ratusan tahun lalu ada makhluk jatuh ke bumi dan disegel oleh suku Indian dengan 13 benda terukir yang terkubur sebagai pilar. Kini militer ingin memperkecil kandangnya agar makhluk itu bisa ditangkap. Dick membaca pikiran Daniel untuk menemukan lokasinya. Lalu Shaw menunjukkan Neibolt Road 29, rumah kosong di atas sistem terowongan menuju pilar-pilar itu. Ia meminta Leroy dan Kolonel Fuller mengamankan operasi. Leroy pun marah. Baru sekarang ia tahu Derry adalah medan berburu monster dan keluarganya ikut terancam. Lalu Leroy pergi tanpa menjawab apapun. What's the problem, son? That's where it lives. Kita kembali ke anak-anak. Lily bertanya kemana Matty menghilang selama ini. Matty mengaku ia disekap di selokan kota, tempat badut itu bersembunyi. Sebagian dibiarkan hidup agar ketakutan mereka bertumbuh. Badut itu berburu saat malam hari dan tidur saat siang hari. Matty menunggu kesempatan lalu bisa kabur. Dengan suara gemetar, Matty menceritakan nasib yang lain. Teddy sudah mati sejak awal dan otaknya dimakan di depan matanya. Sedangkan Susie kehilangan satu lengan dan kehabisan darah. Bill masih di bawah sana, hidup tapi tak bisa bergerak. Ronnie ingin melapor polisi, namun Matty menolak. Ia lebih memilih bersembunyi daripada kembali kepada ayahnya. Dan di titik itu, mereka semua sadar, waktu mereka sudah hampir habis. No. No police. I have to get... Patty, please. No. One life too many. Deaths, mostly children. Sedangkan di pertemuan suku Indian, seorang penjaga muda bernama Kino menjelaskan tentang peristiwa auguri berdarah, tanda berakhirnya suatu siklus. Setelah kejadian itu, dunia memasuki 27 tahun masa tenang. Namun, ketenangan itu kini runtuh. Seorang teman Daniel datang tergesa membawa kabar bahwa Daniel ditangkap. Sedangkan di penjara, Hank dipindahkan ke sel tahanan Saoseng. Charlotte dilarang untuk mendekat. Clint dengan dingin mengatakan bahwa siapapun yang masuk ke Saoseng biasanya tak bertahan lebih dari sepekan. Dan ketika bus tahanan disiapkan, seorang berbaju merah mendekat dari belakang Charlotte. Itu adalah Aiel dan juga Susie. Mereka melontarkan kutukan agar Hank segera mati. For what you did to my kids! Sit down. Ketika sesampainya di rumah, Leroy pulang dengan wajah tegang. Ia berniat mengatakan semuanya pada istrinya malam itu. Sementara itu di kantor Jenderal Shaw, Ross datang dan langsung menuntut jawaban soal Daniel. Shaw berjanji Daniel akan dibebaskan setelah operasi selesai. Ia juga mengungkap bahwa 5 tahun lalu, ia diberi obat protokol pertahanan yang memulihkan ingatannya. Kilas balik memperlihatkan masa kecil Shaw dan juga Ross saat Ross menyelamatkannya dari makhluk di hutan dan memintanya menyimpan rahasia itu. What was that thing? Why can't it... I
was sitting on the answer to a question that has plagued me my entire... Saul mengaku tujuannya hanya satu, yaitu menjaga negara tetap aman. Ross pun paham akan niat itu, tapi menolak gagasan menjadikan makhluk tersebut sebagai senjata. Saul pun mengaku sudah mengetahui lokasi pilar dari Daniel yang berada di terowongan bawah rumah Nibald. Ross pun terdiam. Ia lalu mengatakan para prajurit tetap membutuhkan bantuannya. Ia akan mengirim Daniel sebagai penjaga nyawa mereka. Saul menyetujui dan memerintahkan Fuller membawa Ross menemui Daniel. Daniel. Rose, are you okay? Into my head, into my memories, I don't know how, but... Di ruang tahanan mereka berpelukan. Ross melihat Daniel terluka. Daniel kesal karena pikirannya diterobos. Ross pun segera menenangkannya dengan menggenggam tangannya. Dengan bahasa suku, Daniel meminta Ross tak khawatir karena belum semua kebenaran telah terungkap. Fuller meminta mereka berbicara bahasa Inggris. Ross pun meminta Daniel ikut tim operasi. Lalu ia menunjukkan senjata penunduk makhluk dan menegaskan hanya Daniel yang tahu cara memakainya. Akhirnya Daniel pun setuju. Fuller pun mengambil senjata itu untuk disimpan sampai pagi dan menyuruh Ross pergi karena waktu jenguk sudah habis. Sebelum berpisah, Ross berpesan agar Daniel tetap aman. Identification? Di sisi lain, Leroy memindahkan keluarganya lebih dekat ke pangkalan. Sementara itu di rumah Ingrid, Lily datang membawa kabar bahwa Matty telah kembali dan Phil kemungkinan masih hidup. Namun, Matty tak ingin ayahnya tahu. Ingrid menyarankan untuk melapor polisi. Ini terlalu berbahaya untuk ditangani sendiri. Since it's not like you can go down there yourself. Well, it's not so bad. Can I go for a walk? I'd already explore the base. Malamnya di tempat tinggal baru, Will meminta izin melihat-lihat sekitar pangkalan. Charlotte mengizinkan dan meyakinkan Will akan segera bertemu teman-temannya lagi. Will pun memeluk ibunya dan pergi. Tak lama setelah itu, Charlotte mendengar berita TV dan tiba-tiba layar menampilkan laporan darurat. Bus tahanan menuju Saoseng mengalami kecelakaan hebat. Banyak korban berjatuhan dan tersangka pembunuhan Hen Jorgen diyakini melarikan diri. Jalan-jalan diblokir untuk pencarian. Akses antara Center dan Nibald ditutup dengan alasan kebocoran gas. Tibalah di rumah kosong Nibald. Para prajurit telah bersiap turun. Always the win, man. Always. I'm supposed to trust the patty cake? X. Leave him. And he's right. They'll send him right back to his dad. I'm not going down there again. Di tempat lain, Lily membawa Mars ke markas anak-anak. Lily menjelaskan Matty tak bisa dibawa ke polisi. Jika itu terjadi, ia akan dikembalikan ke ayahnya. Satu-satunya cara membersihkan nama ayah Ronnie adalah menemukan Phil yang masih terjebak di selokan. Matty menolak kembali ke sana. Lily menatapnya dan mengingatkan ucapannya sendiri. Lebih baik selokan daripada pulang ke rumah itu. Ia lalu mengeluarkan pil penenang milik ibunya. Obat itu bisa menekan rasa takut dan makhluk itu hanya memangsa ketakutan. Lily juga bilang dulu ia sendirian. Sekarang mereka punya satu sama lain, tapi Phil sendirian di bawah sana. Akhirnya mereka sepakat dan saat itulah Will pun tiba. Found well that dates back to colonial days. And in different locations around Derry. And are now a system where our guide Tanya will lead us through the tunnels to the location. All right, boys. Down the hatch. Sementara itu, Kolonel Fuller memberi pengarahan. Rumah di Jalan Nibald berdiri tepat di sumur tua kolonial. 13 pilar hanya bisa dicapai lewat selokan di bawahnya. Leroy dan tim mengamankan rumah itu. Daniel memandu jalur bawah tanah bersama Dick. Mereka turun bersama dengan senjata siap. Fuller mengingatkan, musuh akan menyerang lewat rasa takut. Tembak apapun yang mengganggu. Di dalam terowongan, air semakin dalam. Daniel memimpin dan Dick tiba-tiba berhenti. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Yeah. The drop. Dick
pun melangkah lagi lalu menghilang. Dua prajurit menyelam mencarinya. Tak ada dan Dick justru muncul di sebuah bilik sempit seperti kamar mandi tua. Di depannya berdiri neneknya, tersenyum bahkan berkata bahwa ia telah kembali. Langkah kakek terdengar dan pintu pun terbuka. Kakeknya masuk dan berkata, sudah waktunya. Sementara di terowongan utama teriakan prajurit menggema. Leroy dan Pauli berlari ke arah suara. Heller! Should be enough. Dan di saat yang sama, 6 anak itu memasuki selokan dari sisi lain. Lily membagikan pil 3 untuk masing-masing. Dan Matty pun memimpin jalan. Kembali ke bawah, Daniel berbisik bahwa mereka sudah dekat. Fuller menoleh ke arah Dick dan ternyata tak ada jawaban karena Dick memang sudah tidak ada di sana. Senjata penunduk milik Ross terlepas dari tangan Daniel dan jatuh ke air. Di dalam pikirannya, kakek Dick mengeluarkan peti besi kecil. Ia menyuruh Dick mengurung neneknya di dalam, mengunci lalu membuang kuncinya. Neneknya menangis memohon agar Dick tak mendengarkannya. Kakeknya tersenyum semakin lebar dan memaksa. Kakeknya menyuruhnya untuk membuka. Dick pun gemetar dan senyum kakeknya mereka tak wajar. Don't do that! Leave it alone! Leave it alone! Efek pil mulai terasa, kepala mereka ringan dan pandangannya mulai kabur. Mars nyaris tak bisa melihat dan Chris menuntunnya. Sementara satu persatu dari mereka mulai melihat hal-hal yang terasa menenangkan, bahkan terlalu menenangkan. Matty yakin dan merasa mereka sudah dekat. Sementara di terowongan lain, Leroy dan Pauli kehilangan jejak pasukan. Udara terasa panas dan menyengat. Tiba-tiba Charlotte muncul di hadapan Leroy memintanya pulang. Pauli sama sekali tak melihat siapapun. Dan saat Leroy mendekat, ia sadar ada yang salah. Hingga tiba-tiba... Ia berteriak agar Pauli menembak apapun yang tak seharusnya ada di sana, karena makhluk itu bisa menyamar. Sementara itu anak-anak tiba di lorong buntu. Tak ada apa-apa dan Mars menoleh dan membeku, karena inilah yang terjadi. Mayat Susie mengapung, disusul dengan Teddy, lalu disusul lagi dengan Bill. Lalu di belakang mereka, Matty bernyanyi pelan. Dan saat mereka menoleh, Matty yang asli justru mengapung tak bernyawa. Leroy dan Pauli menemukannya bersama anak-anak. Pauli ambruk karena terlalu lemah. Ia memaksa Leroy untuk membawa anak-anak pergi. Leroy menolak, tapi Pauli tersenyum dan memintanya menyelesaikan semuanya. Pauli pun mati di sana. Leroy mengiring anak-anak, namun Lily terpisah dan terjebak di lorong tertutup. Tawa mengejek terdengar, dan inilah yang terjadi. Akhirnya Pennywise muncul, mengaku menyamar sebagai Matty, dan saat hendak menyerang, ia terhenti karena di lantai senjata pelindung milik Daniel bersinar. Pennywise pun mundur. Lily meraih benda itu dan bertahan. Di luar sana, Ingrid masuk mobil. Saat menoleh ke spion, Hank sudah ada di belakangnya. Ia menyuruh Ingrid diam dan segera mengemudi. Mereka berhenti di hutan, dan di sanalah terungkap. Ingrid adalah wanita yang bersama Hank saat malam pembunuhan. Hank mengaku Buchanan diserang sesuatu yang bukan manusia. Beberapa waktu kemudian, Leroy melapor. Kematian Kapten Pauli dicatat sebagai insiden tertembak. Jenderal Shaw menyampaikan bela sungkawa. Leroy menolak interogasi dan ia ingin pulang. Sebelum pergi, ia bertanya satu hal, bagaimana kabar Dick? Shaw pun terdiam sesaat. Belum ada laporan dia kembali, katanya. Lalu ia menambahkan pelan, tapi Dick selalu menemukan jalan keluar. Hasn't reported back to base.
is Dick Halloran. Di jembatan selokan, Dick akhirnya keluar dengan kondisi lemas. Nafasnya tersenggal dan tubuhnya hampir roboh. Dan di dekat hutan, ia melihat seseorang berjalan mendekat. Ternyata orang itu adalah Pauli, kapten yang sudah mati sebelumnya. Dick pun terpaku, dan kotak kecil yang selama ini ia kunci rapat dalam pikirannya kini terbuka dan memancarkan cahaya aneh. Kita mundur ke tahun 1935 di Jennifer Hill. Seorang anak bernama Mabel dibangunkan perawat dan diajak turun ke basement. Perawat itu berkata ada badut yang ingin bertemu. Lalu sebuah balon merah muncul dan bergerak perlahan menuju pintu. Because you disobeyed me. Kembali ke 1962, Will dimarahi Leroy karena masuk ke jalur selokan. Charlotte mencoba menenangkan suasana, tapi Leroy tetap keras. Will pun membantah ia tak mau lari dari masalah dan meninggalkan teman-temannya seperti yang dilakukan ayahnya. Perkataan itu membuat Leroy terdiam. Will pergi dengan sepeda meninggalkan pangkalan udara Derry. Ketika di kota, selembaran hilangnya Hank Georgian tersebar. Salah satunya sampai ke tangan Ronnie. Dan di saat yang sama, Lily menunjukkan benda yang ia temukan di selokan. Benda itu membuat badut ketakutan. Lily tak ingin sembarangan orang menyentuhnya. Will memperhatikan ukiran huruf Yunani kuno di permukaannya. Lily yakin benda itu bisa digunakan untuk melawan makhluk tersebut. Lalu Ronnie pun meluapkan amarahnya. Ia menyalahkan Lily atas semua yang terjadi, termasuk penangkapan ayahnya. Lily membalas bahwa ia juga tidak menginginkan semua ini, tapi ia percaya Phil masih hidup karena ucapan mati tiruan. You are crazy. I was the only one who made it out of that theater. Still be alive. And the cops wouldn't be hunting my daddy like... Ronnie pun semakin kesal dan pergi meninggalkan mereka. Will pun menyusul Ronnie. Mars mencoba menenangkan Lily, namun Lily memilih menyendiri. Sementara di Black Spot, Dick kembali ke gudang base camp. Jack bertanya kemana ia pergi, tapi Dick tak menjawab. Ia memeriksa botol minum dan semuanya kosong. Saat Reggie menawarkan minuman, Dick justru menatap lantai dan melihat genangan air. Ia bilang kulkas bocor dan perlu diganti, lalu pergi ke belakang untuk beristirahat, meski kedua temannya ingin berbicara. Sementara itu, Will akhirnya menyusul Ronnie. Ronnie berhenti karena kelelahan. Ia mengaku takut dan memeluk Will erat. Will membalas pelukan itu, berusaha menenangkannya. Sementara bahaya di kota Derry semakin mendekat tanpa mereka sadari. Sementara itu di markas, kedua teman Dick memperlihatkan bahwa Hank kini berada di tempat itu. Mereka menjelaskan bahwa Charlotte, istri Leroy, yang meminta tolong agar Hank disembunyikan sementara. Reggie mengatakan Charlotte sudah izin untuk menitipkan Hank beberapa hari. Hank memohon bantuan kepada Dick, namun Dick justru kesal dan ingin keluar dari semua urusan ini. Tak lama kemudian, Charlotte datang membawa Ronnie. Begitu saling melihat, Hank dan Ronnie langsung berpelukan erat. Charlotte mengucapkan terima kasih kepada Dick, tapi Dick menegaskan ia tak ingin terlibat lebih jauh. Hank mengatakan dirinya diselamatkan oleh Nyonya Charlotte dan teman-temannya. Ia berjanji tak akan meninggalkan Ronnie lagi. Hey. Wanna try? I have to Sementara itu di markas anak-anak, Mars mencoba mengganti perban matanya. Reese menawarkan bantuan karena ia tahu mengganti perban sendirian bukan hal yang mudah. Mars ragu, takut Reese jijik melihat kondisinya. Namun Reese menepis kekhawatiran itu dan menyuruh Mars duduk. Dengan perlahan Reese membasahi perban dengan ludahnya agar mudah dilepas, mengatakan bahwa ludah memiliki sifat antiseptik. Dengan mudah ia membuka perban dan melihat kondisi mata Mars tanpa menunjukkan rasa jijik sedikit pun. Mars
mengucapkan terima kasih. Reese merasa makhluk itu belum selesai dengan mereka. Ia percaya Lily ada benarnya. Mereka harus tetap bersama untuk melawannya. Mars bilang bukan dirinya yang harus diyakinkan, melainkan adalah Ronnie. Reese pun membantu memasang perban baru. Don't we have a better chance if we're together? Where you been? Sementara di sisi lain, Leroy mendatangi Dick dan menyerahkan surat perintah baru dari Jenderal Shaw yang tampak tak peduli pada keselamatan para prajurit setelah kejadian kemarin. Leroy pun bertanya, apa yang sebenarnya Dick lihat di selokan. Dick yakin mereka telah membuat makhluk itu marah. Dick mengaku sejak kecil ia memiliki kemampuan melihat orang-orang yang sudah mati. Neneknya juga punya kemampuan serupa, meskipun tak sekuat dirinya. Untuk mengatasi gangguan itu, sang nenek mengajarinya sebuah cara. Saat Dick berusia 9 tahun, ia diminta membayangkan sebuah kotak tua besar, lalu memasukkan semua hal yang tak ingin ia lihat ke dalam kotak itu. Setelah ditutup, kotak itu tak boleh dibuka lagi. Dick pun melakukannya. Ia memasukkan semua sosok mati yang menghantuinya ke dalam kotak di pikirannya dan menutupnya rapat-rapat. Dan sejak saat itu, hal-hal mengerikan tak lagi muncul dalam hidupnya. Namun semua itu hanya bertahan sampai kemarin di selokan. Di sana, makhluk itu memaksa masuk ke dalam pikiran Dick dan membuka kembali kotak yang selama ini ia kunci sangat rapat. Dan sejak saat itu, Dick kembali dihantui oleh orang-orang mati yang berdiri jelas di hadapannya. One or two will make them make it right here. Open my mouth. Like what? Dick pun menjelaskan selama ia tak berbicara pada roh itu tak akan sadar bahwa dirinya bisa melihat mereka. Namun begitu ia menanggapi, mereka akan terus mengikuti dan mengganggunya. Terkadang roh-roh itu juga mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia. Leroy pun bertanya, apakah para roh itu bisa mengetahui apa yang sedang mereka cari? Sebagai prajurit yang memegang kendali operasi, Leroy meminta Dick memanfaatkan kemampuannya agar tak ada lagi korban seperti Kapten Pauli. Setelah tugas itu selesai, Dick bisa mengembalikan pikirannya seperti semula. Sure? Sesampainya di rumah, Leroy bertanya pada Charlotte di mana Will berada. Charlotte menjawab Will bersama teman-temannya yang ia percayai. Leroy pun meminta maaf karena telah menampar Will. Ia yakin tindakan itu bukan dirinya yang sebenarnya. Sejak peristiwa di selokan dan kematian Pauli, semuanya terasa berubah. Charlotte pun memeluk Leroy. Leroy mengatakan ia hanya berusaha melindungi negara. Namun Charlotte melepaskan pelukannya dengan kesal. Ia mengatakan Leroy telah membawa mereka ke kota monster. Charlotte juga mengungkapkan bahwa ia telah menempatkan Hank Jorgen di tempat Blacksport. Ia tak peduli bagaimana reaksi Leroy. Besok ia akan membawa Hank pergi dari kota ini. Ia dan Will akan kembali ke Sheriffport, rumah lama mereka dengan atau tanpa Leroy. Your son. Sementara itu di sekolah, Lily masih dihantui bayangan badut dari selokan. Ketika guru menyuruh murid-murid untuk mengambil buku dari meja, Lily tanpa sadar mengarahkan benda bercahaya itu ke dalam mejanya. Semua murid dan guru melihatnya. Lily malu dan langsung keluar kelas. Where do you think you're going, young lady? Yesterday, and Ronnie hasn't left the site since. He said he'll take us there. Like, when I brushed my teeth, I thought I heard voices in the pipes. Saat jam makan siang, Chris memberitahu Mars bahwa Ronnie telah bertemu ayahnya di suatu tempat. Nanti mereka akan diajak ke sana, tapi semuanya harus dirahasiakan. Chris dan Mars sama-sama masih mendengar suara dari pipa selokan. Chris kemudian memberikan penutup mata bajak laut warisan leluhur purba. Mars pun menyukainya dan kedekatan mereka masih terasa canggung. And what if she says no? Say prayer. Sepulang sekolah,
Rich, Marsh, dan Will pergi ke Black Spot untuk mengajak Ronnie tetap melawan makhluk itu. Saat masuk, Will menjelaskan bahwa Black Spot adalah klub bagi para penerbang kulit hitam dari pangkalan. Will kemudian menggedor ruangan tempat Ronnie bersama ayahnya, dan beberapa detik kemudian pintu pun terbuka. Di sisi lain, Lily menuju ke rumah Ingrid. Setelah sampai, ia menggedor pintu namun tak ada jawaban. Pintu ternyata terbuka dan Lily langsung masuk sambil menyapa. Dari lantai atas terdengar suara musik. Ia segera naik dan menemukan piringan musik yang masih berputar. Namun anehnya, ruangan itu kosong. Pandangan Lily tertuju pada sebuah album foto. Di dalamnya ada foto pernikahan Ingrid, foto keluarga, hingga satu halaman lama bertahun 1908 yang berada di wilayah Camberland Mine. Di sana terlihat Ingrid kecil berfoto bersama ayahnya, wajah yang terasa familiar bagi Lily. Namun tiba-tiba, I just wasn't expecting anybody. Went down to the tunnels and Ingrid muncul dan bertanya kenapa Lily ada di rumahnya. Lily pun menjelaskan pintu terbuka dan ia hanya ingin bercerita. Ia mengaku bersama teman-temannya pergi ke terowongan selokan karena kebohongan Matty palsu. Lily langsung memeluk Ingrid sambil menangis karena hanya Ingrid yang benar-benar mengerti dirinya. Saat itulah Lily melihat satu foto lain, foto Ingrid kecil dengan sosok baru di latar belakang. Ingrid memperhatikan reaksi Lily dan bertanya dengan pelan, apakah Lily pernah melihatnya? Lily pun terdiam dan Ingrid justru tersenyum, senang karena Lily masih bisa melihatnya. Lily pun mulai mundur ketakutan. Ia melihat kostum badut di ruangan itu. Lalu Ingrid pun mengatakan bahwa itu kostum badut lamanya. Lily menyadari Ingrid memang mengikuti mereka ke pemakaman. Ingrid membenarkannya. Ayahnya adalah penampil karnaval dikenal sebagai Pennywise di Badut Penari. Namun ayahnya kemudian direnggut darinya. Karnaval pergi, tapi Ingrid tetap tinggal di Derry. He called himself Pennywise the Dancing Clown. The carnival moved on, but I stayed in Derry. Kisah pun membawa kita kembali ke tahun 1935 di Jennifer Hill. Ingrid kecil mendengar Mabel diperiksa oleh dokter. Mabel berkata orang tuanya tak percaya pada Pennywise yang ingin menunjukkan karnavalnya. Pennywise sering muncul di dekat pipa saluran dan memanggil Mabel ke basement setiap malam. Dokter memberi obat sambil mengatakan tak ada badut yang di pipa. Namun malam itu, Ingrid menemani Mabel ke basement. Mabel ketakutan tapi Ingrid terus menenangkannya. Lalu inilah yang terjadi selanjutnya. And you brought a friend? Mabel tetap dimakan oleh Pennywise. Ingrid pun menangis menyaksikannya. Saat ia menoleh kembali, badut itu melepas kostumnya dan berubah menjadi sosok ayah Ingrid. Ia pun menyapa Ingrid, mengatakan telah merindukannya selama bertahun-tahun dan meminta Ingrid membuka pintu agar ia bisa menjelaskan segalanya. Dan dengan rasa takut bercampur rindu, Ingrid membuka pintu. Lalu Ingrid pun tersenyum yakin kalau itu memang ayahnya. Dan sejak saat itu, Ingrid bertekad mencari cara untuk membebaskan ayahnya. Kembali ke masa kini, Lily melepaskan genggaman tangan Ingrid. Ingrid menyebut ayahnya sebagai Periwinkle. Ia sangat ingin bertemu ayahnya lagi. Lily memohon agar dirinya tak disakiti. Ingrid pun berjanji tak akan menyakiti Lily dan tak akan membiarkan siapapun melakukannya. Ingrid lalu bertanya, jika Lily bisa bertemu ayahnya kembali dengan cara apapun, apakah Lily bersedia melakukannya? Lily menjawab, ayahnya sudah meninggal. Ingrid kemudian mengajak Lily malam ini untuk melihat sesuatu. Understand? Oh, you know what they say about Derry, dear?
Sementara itu di Blacksport, Mas mencoba membujuk Ronnie agar bersatu melawan makhluk itu. Ronnie menolak dan memilih menjaga ayahnya. Ia kembali ke kamar Hank. Will tetap bersikeras, ia masuk ke kamar Hank dan membicarakan senjata yang ditemukan Lily. Will yakin mereka mungkin bisa menghentikan makhluk itu asalkan tetap bersama. Hank pun menyadari Will mencemaskan Ronnie. Ia pun mengizinkan Ronnie ikut bersama Will. Di kedai minuman, para orang tua masih membicarakan Hank yang dituduh membunuh anak-anak yang kabur dari penjara. Seseorang menyebut mungkin Hank bersembunyi di selokan dan mengajak yang lain mencarinya. Kepala polisi Clint menghentikan mereka. Ia mengatakan Hank tak ada di sana dan ia tak tahu di mana Hank berada. Informasi itu datang dari seorang wanita yang tak menyebutkan namanya. Namun saat ini Clint belum bisa menangkap Hank karena ada masalah yang membuatnya tak lagi bisa melindungi negara. Dan karena itu Clint punya rencana lain. Di sisi lain, Dick yang sudah mabuk keluar dari kamarnya. Ia melihat para tamu di Blacksport menari dan tertawa. Tak ada tanda-tanda roh di sana, dan untuk sesaat itu membuat Dick merasa sedikit lega. Sementara di kamar, Hank meminta Will untuk menjaga putrinya. Will pun meyakinkan bahwa tak akan terjadi apapun pada Hank maupun Ronnie. Setelah itu, Will keluar untuk menemui Mars dan Reese. Not on my watch. Oh shit. Memberitahu bahwa Ronnie masih belum mau bergabung. Akhirnya mereka bertiga yang sudah menenggak cola bercampur alkohol ikut menikmati suasana malam itu. Sementara itu di rumahnya, Ingrid mulai mengenakan kostum badutnya. Dan kembali ke Blacksport, Jack teman Dick sedang berada di luar bersama seorang gadis ketika beberapa mobil berhenti mendadak. You guys expecting more people tonight? No. Say you wanna... Orang-orang bertopeng keluar dari mobil dan langsung menodongkan senjata. Cerita kemudian membawa kita ke tahun 1908. Seorang pembawa acara menyambut penonton dan mempersembahkan Pennywise si badut penari. Pennywise muncul menghibur. Hingga ia menyadari tangan istrinya, Periwinkle, tak lagi bergerak. Lalu dengan sedih, ia membawa pakaian Perry ke panggung dan tetap menari mengenakannya demi penonton. Saat pertunjukan berakhir, balon-balon jatuh dan anak-anak berebut naik ke panggung. Dan dari kejauhan, seorang anak memperhatikannya dengan tatapan serius. Sementara di ruangan ganti, Bob Gray menghapus riasan Pennywise. Ingrid berkata anak-anak sangat menyukai ayahnya. Saat Ingrid memperhatikan penampilannya, Bob terkesan dan memanggilnya Periwinkle, menggantikan nama panggung istrinya. Bob berjanji suatu hari akan kembali ke sirkus dengan pertunjukan yang berbeda. There, pumpkin. Show me the bow. The first father and daughter act in its history. Ingrid memeluk ayahnya dengan bahagia. Malam itu sebelum pertunjukan dimulai, Bob merokok dan minum di luar. Seorang anak mendekatinya dan meminta bantuan mencari orang tuanya yang hilang. Dari dalam hutan terdengar siulan. Anak itu bilang itu ibunya. Bob pun mengikuti anak itu masuk ke hutan, meninggalkan rambut badutnya. Tak lama kemudian, Ingrid mencari ayahnya. Pembawa acara menunjukkan sapu tangan Bob yang sudah berlumuran darah. Ia menduga bahwa Bob telah diserang oleh serigala. Ingrid pun menangis sejadi-jadinya. Kita kembali lagi ke tahun 1962. Sekelompok warga kulit putih mendatangi Blacksport untuk mencari Hank. Mereka masuk sambil mengacungkan pistol dan menghentikan musik. Away. Over and you can get back to your party. No, no, no. Well, then you won't mind if we have a quick look around. Look, I'm here. Hank akhirnya keluar sendiri, tak ingin terjadi pertumpahan darah.
Ia menyerahkan diri dan meminta semuanya tetap tenang. Jack pun melarangnya, sementara kedua kelompok kulit putih dan juga kulit hitam saling menodongkan senjata. Namun senjata kelompok kulit hitam berasal dari pemerintah. Clint mengangkat tangan dan memerintahkan warga kulit putih untuk segera keluar. Setelah warga kulit putih pergi, Jack meminta Dick segera menyembunyikan Hank di truk belakang. Namun Rex mendengar suara rantai dan mendapati pintu keluar telah digembok dari luar. Listrik juga dipadamkan. Rich mengintip dan melihat warga kulit putih bersiap membakar Black Spot. Pintu belakang tertutup rapat. Mereka benar-benar terjebak. Dan di tengah kekacauan, Dick mendadak terdiam. Ia melihat sesuatu bergerak mendekati kulkas. Ia teringat genangan air yang sebelumnya ia lihat di lantai. Muncullah penampakan suku Indian dengan energi kuat. Tanpa rasa takut, Dick menyapanya. Ternyata sosok itu adalah Roseki, kepala perang suku Indian. Saat Norrin tak lagi sanggup menahan panas, dari belakang Pennywise yang membujuknya keluar. Ketika Ronnie mencari ayahnya dan Will, ia malah melihat sesuatu yang mengerikan. Dan inilah yang dilihat Ronnie. Do I have face? Seeing things? Ia melihat Pennywise sedang memakan Norrin. Dick dan Roseki pun segera menarik Ronnie. Sementara di luar, roh-roh warga yang telah mati tampak menjadi pengikut Pennywise yang kini menantang Dick secara langsung. Melihat Black Spot yang terbakar hebat, Clint mengajak warga kulit putih untuk pergi. Seseorang ingin memastikan bahwa Hank sudah mati, namun Clint yakin tak ada yang akan selamat dari kebakaran itu. Lalu mereka pun meninggalkan lokasi. Di dalam, Dick menyuruh Ronnie, Will, dan Hank turun terlebih dahulu ke ruang bawah. Mereka berhasil keluar dan bersembunyi. Rhys dan Mars masih terjebak. Rhys menemukan sebuah kotak dan memaksa Mars masuk ke dalamnya. Kotak itu sangat sempit dan Mars sadar Rhys memang berniat menyelamatkannya. Rhys pun menutup kotak itu dari luar. Berkata sebagai seorang kesatria, ia akan melindungi gadis yang ia kagumi. Mars menangis dari dalam mengaku mencintai Rhys. Nice. To sleep with something by the bed. The string tied to your finger. Di luar, Stanley tak bisa menyalakan mobilnya, dan ketika ia membuka bagasi, inilah yang terjadi. Ia melihat sosok badut yang mengintai. Ia mengira itu Ingrid, istrinya, dan memarahinya. Namun, Ingrid justru menyapa Pennywise yang berdiri di belakang Stanley. Terungkaplah bahwa Ingridlah yang membocorkan lokasi Hank agar Pennywise datang, berharap ayahnya mengakuinya. Show me the bow. Lalu Ingrid memeluk Pennywise dan menyebutnya ayah. Pennywise memujinya dan berkata ia akan tidur. Namun saat Ingrid menyentuhnya, tatapannya berubah tajam. Pennywise mengaku telah memakan ayah Ingrid. Ingrid pun diliputi rasa ketakutan. Beberapa waktu kemudian, petugas pemadam mencari korban selamat. Mereka mendengar teriakan dan membuka kotak tempat Mars bersembunyi. Mars keluar dan melihat Rhys telah meninggal. Ia memeluknya sambil menangis. Ronnie dan Will segera menyusul. Sementara di luar, Ingrid yang dievakuasi melirik ke arah Will dan teman-temannya. Leroy dan Charlotte datang menghampiri Will. Will meminta maaf dan mengatakan Dick yang menyelamatkan mereka. Lalu Kolonel Fuller memanggil Leroy untuk ikut dengannya. Ronnie lalu memberitahu Charlotte bahwa ayahnya bersembunyi di hutan. Mereka pun segera pergi ke sana. Dick yang duduk termenung didatangi oleh Leroy. Wajah Dick tampak ketakutan. Sejak ia berbicara dengan para ruh, mereka justru semakin mendekat, memperlihatkan rasa sakit mereka. Jack dan Reggie meminta Dick melawan ketakutan itu. Sementara Ronnie dan yang lain akhirnya bertemu kembali dengan Hank. Charlotte segera menyuruh Hank mengganti pakaian. Leroy meminta Kolonel Fuller membantu Dick.
Lalu Dick mengatakan sesuatu yang berbeda kali ini, yaitu makhluk itu sudah tidak ada. Biasanya ia selalu merasakan kehadiran badut itu, tapi sekarang semuanya terasa padam, seolah makhluk itu tengah tertidur. Lalu Fuller melaporkan 17 penerbang yang tewas dan pilar yang mereka cari belum juga ditemukan. Ia yakin Jenderal Shaw akan murka. Dick lalu mengatakan ia bisa membantu. Lalu Dick mengingat satu hal. Salah satu pilar ada di dalam ingatan ruh Panglima Perang suku Indian. Pilar itu dikubur bersama jasadnya. Dick pun memandu mereka mengikuti ruh tersebut. Tak lama kemudian, Leroy meminta Charlotte membawa Hank ke rumah mereka di Derry. Menurut Dick, makhluk itu telah berhibernasi dan misi mereka mungkin sudah selesai. Leroy berjanji akan membawa Charlotte dan Will pergi dari kota ini. This place, all of this, it's done. I promise you. Electrical fire that broke out overnight at what fire department spokesman responsible for the tragedy, along with several citizens. Berita resmi menyebutkan kebakaran listrik di bar ilegal kulit hitam menewaskan banyak orang, termasuk Stanley Kurtz, pemilik toko daging. Hank Jorgen dinyatakan tewas terbakar, dan di pertemuan suku Indian, Sesky menyampaikan bahwa siklus makan makhluk itu telah berakhir. Ia akan berhibernasi selama 27 tahun dan rapat akan kembali digelar pada siklus berikutnya. Total korban di Black Spot tercatat 23 orang dan area Black Spot pun ditutup. Sementara di lokasi penggalian, Jenderal Shaw mendapat laporan dari Fuller tentang penglihatan Dick. Satu pilar berada di area tersebut. Shaw menemukan Dick yang mengaku semakin terganggu oleh suara para roh. Shaw pun menyuruhnya beristirahat di pangkalan karena tugasnya dianggap selesai. Namun Dick masih bisa melihat Roseski berdiri tak jauh darinya. If anyone can get you and your family outside Derry. Sementara di rumah keluarga Helen, Charlotte mencoba menghubungi temannya yang bisa membantu Hank keluar dari Derry, namun tak mendapat jawaban. Lalu ia memutuskan langsung menemui orang itu. Lalu Rich meminta izin pergi ke rumah Lily untuk menyampaikan kabar kematian Rich. Tapi Charlotte melarang karena situasi kota masih kacau. Hank pun mengenakan pakaian Leroy agar tak dikenali, dan mereka pun pergi meninggalkan Will. Di sisi lain, Ronnie dan Mars mendatangi rumah Lily. Lily yang termenung dipanggil ibunya karena teman-temannya telah datang. Ronnie menceritakan kejadian di Black Spot dan memastikan ayahnya serta Will selamat. Lily lalu menanyakan Rich. Mars langsung menangis dan jawaban itu sudah cukup. Mereka bertiga pergi ke hangar untuk mengambil barang-barang Rich. Kembali ke lokasi penggalian, seorang tentara akhirnya menemukan satu pilar. Penutupnya terbuka dan memperlihatkan pecahan bintang jatuh yang ditakuti oleh Pennywise. Leroy ingin membawa pilar itu ke pangkalan, namun Fuller melarangnya. Makhluk itu sedang berhibernasi. There's physical properties. See if Dick or the Eggheads can't use that data to... Russ pun berencana membawa Hank dan keluarganya ke McGill, Montreal, tempat yang jauh lebih aman. Tak lama kemudian, Daniel datang membawa kabar buruk. Kolonel Fuller dan pasukan telah tiba di pangkalan dengan membawa pilar. Para ilmuwan langsung menyiapkan ke dalam alat insinerator untuk dimusnahkan. Namun sebelum proses dimulai, Leroy masuk sambil menodongkan pistol, memerintahkan mesin itu dimatikan. Fuller pun murka karena Leroy memegang perintah, dan dari atas, Jenderal Shaw memerintahkan Leroy menurunkan senjatanya dan memanggilnya naik. Di ruangan itu, Shaw menjelaskan bahwa ancaman terbesar negara bukan dari luar, melainkan dari dalam negeri sendiri. Perpecahan ras, kebencian, dan kekerasan antar warga. Lalu ia juga menambahkan bahwa pilar itu bisa menjadi senjata pengendali agar semua tunduk dan perang saudara tak terulang. Leroy akhirnya menyadari niat Shaw, yaitu membebaskan makhluk itu dari kurungannya dan menjadikannya senjata. Ia menyebut Shaw sudah gila, seperti laporan internal Departemen Pertahanan. Shaw yang tersulut emosi kembali menyalakan insinerator. Out. Finish it! Put it down, Hanlon.
Sementara itu di bawah tanah, terlihat Pennywise berada di antara potongan tubuh mayat tersenyum di tengah kegelapan. Di rumah Hank, Will menerima telepon. Suara di seberang adalah suara Ronnie. Ia mengabarkan bahwa mereka berada di standby pengambil barang-barang Rich. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Shut up! I'm being scared! I can't hear you! Siang itu kabut tebal menyelimuti Jerry. Daun-daun mengering, warga sangat panik. Pennywise mempengaruhi seorang wanita di kota lalu membunyikan bel sekolah dan menyamar sebagai kepala sekolah. Murid senior dipulangkan sementara yang lain diarahkan ke auditorium. What about Lily Bainbridge and that Maddie guy? Di sana, Patty and the gang ikut masuk. Lampu mendadak padam dan Don Levy, kepala sekolah, muncul di atas panggung dan mengatakan ada kejutan spesial. Pintu-pintu pun terkunci dan beberapa siswa menjadi ketakutan dan yang lain terpaku menyaksikan. Sementara di standby, Marge, Ronnie, dan Lily sedang membereskan barang saat melihat kabut menelan kota. Marge memperhatikan foto-foto siswa yang terpajang. Nama-nama mereka dicoret sebagai hilang, dan kepanikan pun melanda yang bertanda Pennywise telah kembali. Mereka melihat para siswa melayang mengikuti kereta Pennywise, dan saat tiba di sekolah, Ronnie menemukan kepala Don Levy sementara Marge dan Lily melihat tubuhnya tergeletak. Lily lalu menemukan selebaran Will termasuk yang hilang. Tanpa ragu mereka memutuskan mengikuti jejak kereta berdarah. Saat Ronnie mengambil sepeda, mereka melihat tukang susu yang tewas di dekat mobilnya. Marge langsung menyuruh mereka masuk ke mobil itu. Meskipun belum pernah menyetir, ia sering memperhatikan pamannya karena mereka tak punya pilihan dan mereka harus segera bergerak. Kabut pun semakin menebal saat mereka mendekati rumah tua Nebel. Udara terasa berat seolah tanah di sekitar tempat itu bernapas dan mengawasi setiap langkah mereka. Di sini Dick mulai gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena bisikan ruh kembali mencoba menembus pikirannya. Ross menggenggam bahunya, memintanya tetap fokus pada denyut energi belati itu. Ia bilang makhluk itu sadar belatinya telah ditemukan dan kini sedang memancing anak-anak semakin dekat ke sarangnya. Di sisi lain kota, Marge mengemudi dengan tangan gemetar. Suara-suara aneh juga memenuhi kepalanya. Tawa, tangisan, bahkan bisikan yang menyuruhnya berbalik arah. Lily menyadari sesuatu tak beres. Ia membuka tasnya dan merasakan belati itu bergetar pelan, seakan ingin keluar. Ronnie pun berteriak melihat bayangan anak-anak yang telah hilang berdiri di pinggir jalan, memanggil mereka untuk berhenti. Lily menutup mata dan memeluk belati itu erat-erat, menahan serangan yang mencoba masuk ke pikirannya. Namun di tengah perjalanan mereka, inilah yang terjadi. Jesus, what's wrong? Pennywise muncul sambil tersenyum lebar. Ketiganya membeku di tempat. Badut itu berputar mengelilingi mereka lalu menangkap Marge. Ia memanggil Marge dengan nama lain, nama seorang wanita dewasa di masa depan. Pennywise memperhatikan penglihatan tentang kehidupan Marge yang tak pernah ia alami, yaitu sebuah pernikahan, seorang anak bernama Richie, dan kematian tragis yang menantinya. Namun Marge menolak takdir itu. Ia berlari kembali ke Lily dan juga Ronnie. Dan pada saat yang sama, Will serta anak-anak lain tersadar. Marge! Will! Are you okay? Daniel pun datang dengan mobil dan mengevakuasi mereka. Leroy memeluk Will, sementara Ronnie kembali ke pelukan ayahnya.
belati itu diserahkan kepada Leroy. Daniel mengajak semua anak menuju tepi utara, sementara Leroy memutuskan ikut ke pohon pinus mati seperti yang dikatakan Ross. Tempat itu akan menjadi titik perlawanan terakhir. Namun sesampainya di sana situasi berubah kacau karena Jenderal Shaw dan pasukannya tengah muncul. Tembakan dilepaskan, Daniel tertembak parah dan akhirnya meninggal di pelukan Leroy. Dengan berat hati, Leroy menyerahkan belati itu kepada Will dan memintanya menguburkannya di bawah pohon mati. Ia menegaskan Will tak harus menjadi seperti dirinya, cukup menjadi dirinya sendiri. Will pergi bersama para gadis. Pasukan mengamankan Leroy dan Dick. Dari kejauhan, Shaw melihat Pennywise melalui teropongnya. Lalu, kilasan masa lalu pun muncul. Pada tahun 1908, Bob Gray ditemukan kru karnaval di selokan. Mereka mengira ia hanya mabuk, tak sadar setelah menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap. Kembali ke masa kini, Will dan para gadis berlari menuju pohon mati. Belati itu kembali melawan, mencoba menguasai Will. Lalu Mars pun menyadari bahwa Will mulai kehilangan kendali. Mereka bertiga menahannya, membantunya untuk sadar. Bersama-sama mereka menggenggam belati itu dan menanamkannya ke tanah di bawah pohon pinus mati. Di sisi lain, Shaw mendekati Pennywise dan berjanji akan memperbaiki semua kekacauan yang tengah terjadi. Hank, Ross, dan juga Charlotte ditahan oleh pasukan. Dick berusaha dibangunkan dari kondisi transnya. Kesadarannya terlempar kembali ke masa lalu. Saat makhluk itu melihat tangan sang pembawa acara karnaval perlahan mulai menghitam. Seketika ia tersadar, itu adalah tangan Dick Halloran. Dan pada saat yang sama, Pennywise kembali tersadar di hadapan Jenderal Shaw. Ross melihat bayangan Daniel, keponakannya yang telah meninggal, berdiri tak jauh darinya. Dick pun berkata lirih bahwa ia sudah mencoba segalanya. Shaw justru mengatakan kepada Pennywise bahwa ia kini bebas dan boleh pergi. Mendengar itu, Pennywise tersenyum. Ia mengingat Shaw, makhluk itu tak pernah melupakan siapapun yang pernah ia temui. Ia lalu berubah wujud menjadi sosok pria tua yang mengerikan, monster yang dulu menghantui Shaw saat masih kecil. We'll teach you all. Itu anak-anak semakin mendekati pohon pinus mati. Ross melihat Pennywise bergerak ke arah mereka dan berteriak memperingatkan yang lain. Leroy meminta Fuller menghentikan makhluk itu, namun Fuller justru memerintahkan pasukan untuk mengabaikan Leroy yang dianggap pengkhianat. Dengan marah, Leroy memberi isyarat kepada Dick dan juga Hank. Di sisi lain, anak-anak melihat Pennywise semakin mendekat. Saat pasukan lengah, tim berhasil melumpuhkan mereka. Pennywise mengejek anak-anak yang mencoba menantangnya. Leroy terus menembaki makhluk itu hingga pelurunya habis, tepat saat anak-anak tiba di pohon mati. Namun belati itu menolak ditancapkan. Saat itulah Ross mendengar bisikan dan Dick melihat sosok Sesky, pemimpin suku Indian, berdiri di sana. Di belakangnya muncul Rich yang telah meninggal sebelumnya. Setelah berkomunikasi singkat, Rich berlari menuju teman-temannya. Dick pun mengatakan kepada yang lain bahwa ia melihat sebuah keajaiban. Rich memberi isyarat mengejek ke arah Pennywise, lalu membantu anak-anak. Ross menembaki Pennywise untuk mengalihkan perhatiannya. Saat pelurunya habis, inilah yang terjadi. Makhluk itu menjerit kesakitan. Pengaruh Pennywise akhirnya terlepas dari Leroy. Charlotte memeluknya sangat erat. Mars berkata ia merasakan ada tangan lain yang membantu mereka tadi. Will yakin itu adalah Rich.
Lily dan Ronnie pun merasakan hal yang sama. Lalu mereka berpelukan, lega dan hancur secara bersamaan. Kemudian Hank dan Charlotte menghampiri Ronnie dan juga Will. Sementara itu Ross tak mampu menahan duka atas kematian Daniel. Fuller dan Dick hanya bisa menyaksikan kesedihan itu dan diam. Cahaya dari melati yang tertancap perlahan pun padam, tanda bahwa Pennywise telah kembali tertidur. Keesokan harinya, pemakaman Rich digelar. Mars menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Rich. Meski baru saling mengenal sebulan, Rich sangat berarti baginya. Ronnie dan Lily pun menangis. Dick juga hadir di sana. Will tak kuasa menahan air mata atas kehilangan sahabat pertamanya di Derry. Dari balik pepohonan, Dick melihat roh Rich berdiri di belakang Will. Ia tersenyum ke arah Dick. Setelah prosesi selesai, Lily memeluk Mars, sahabat masa kecilnya. Ronnie dan Will ikut memeluk mereka. Dan saat para pelayat pergi, ketika di perjalanan pulang, Mars melihat pesawat mainannya yang dulu sering diterbangkan Rich melintas di langit. Ia tersenyum kecil. Sementara itu, Lily mengunjungi makam ayahnya untuk pertama kali. Ia meminta maaf karena selama ini belum sanggup untuk datang. Kini ia lebih berani menerima kenyataan berkat teman-temannya. Beberapa waktu kemudian, Mars dan Lily duduk di standpipe, menikmati tenangnya kota Derry. Mars menceritakan bahwa semalam Pennywise mengatakan ia akan memiliki seorang anak laki-laki yang kelak bersama teman-temannya akan membunuh badut itu. Itulah alasan Pennywise ingin membunuh Mars sebelum hal itu terjadi. Namun Mars berpikir lebih jauh. Bagaimana jika makhluk itu bisa berpindah waktu, kembali ke masa lalu untuk membunuh seseorang bahkan sebelum mereka lahir? Lily pun menjawab pelan, jika itu benar, maka pertarungan itu bukan lagi milik mereka. Itu akan menjadi tugas generasi berikutnya. Dan untuk sementara, Derry pun kembali sunyi. Thank you, Rick. Well, no. Everything hurts. Yeah. Buster Boston, playing. Beberapa waktu kemudian, Dick datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Leroy. Ia mengatakan bahwa Ross telah membantu meredam suara roh-roh di kepalanya. Malam ini ia akan berangkat ke Boston, lalu keesokan harinya terbang ke London. Di sana, Dick akan bekerja sebagai juru masak di restoran hotel milik temannya. Lalu Leroy berpesan agar Dick tak ragu menghubunginya jika membutuhkan bantuan. Ia merasa berutang nyawa pada Dick. Mereka pun berpelukan untuk terakhir kalinya. Dick meminta Leroy agar selalu memberi kabar tentang Charlotte dan juga Will. Setelah itu, ia pergi meninggalkan rumah tersebut. Tak lama kemudian, di depan rumah Ross, Hank terlihat sedang memuat barang-barang keluarganya yang akan pindah dari kota Derry. Charlotte pun berpesan, jika suatu hari Hank menghadapi masalah, ia bisa menghubungi Ross kapan saja. Hank memeluk Charlotte dan mengucapkan terima kasih atas semua yang telah ia lakukan. Ross pun keluar membawa minuman untuk Leroy. Mereka berbincang tentang keputusan Leroy yang telah berhenti dari militer. Leroy mengaku bahwa meski militer adalah bagian besar dalam hidupnya, setelah semua yang terjadi pada keluarganya, ia memilih untuk meninggalkannya. Ketika Charlotte datang, Ross menyampaikan niatnya. Ia ingin mereka bertiga tetap bersama untuk memastikan tak ada siapapun yang kembali membuka kandang makhluk itu. Ross yakin masalah akan selalu datang dan seseorang harus bersiap menjadi penjaganya. Ia bahkan memutuskan menjual rumah dan ladangnya karena tak sanggup melanjutkan hidup tanpa Daniel. Leroy merasa terhormat mendengar kepercayaan itu. Namun, ia mengaku sudah muak dengan kota Derry dan ingin kembali ke rumah lamanya. Sementara itu, Ronnie dan Will terlihat bercanda, mencoba menikmati waktu terakhir mereka bersama. Will teringat perkataan orang-orang bahwa ketika seorang pergi, lambat laun ia akan dilupakan. Ronnie pun terdiam. Ia berkata meski Will pindah, ia tak akan pernah melupakannya. Ronnie pun mencium Will dan Will tersenyum dan berkata ia tak akan melupakan ciuman itu. Leroy pun bertanya, apakah Charlotte yakin karena tanggung jawab itu berarti mereka harus tetap berhadapan dengan makhluk tersebut? Charlotte menjawab bahwa itu adalah misi yang harus mereka hadapi bersama. Leroy pun tersenyum dan bertanya pada Will apakah ia ingin tetap tinggal di Derry. Will dengan antusias berlari mencari pena. Leroy lalu menggoda Charlotte, menanyakan apakah ia siap merawat domba-domba milik Ross bersama-sama.
Charlotte langsung menolak dan mereka tertawa dan berjalan keluar menemui Ross. Sementara di Jennifer Hill, terlihat Ingrid yang kini mengalami gangguan mental. Ia merasa masih dihantui oleh makhluk itu dan yakin Pennywise telah membunuh ayahnya. Seorang dokter memutar musik kesukaan ayah Ingrid untuk menenangkannya. Saat Ingrid mulai tenang, para perawat pun meninggalkannya di kamar sendirian. 26 tahun kemudian, tepatnya Oktober 1988, Ingrid yang telah menua sedang melukis di Jennifer Hill. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang perawat yang mulai ketakutan melihat sesuatu. Ingrid pun mendekat dan mendengar kabar dari polisi bahwa Nyonya Afrida Mars benar-benar telah meninggal. Ia ditemukan gantung diri di kamarnya. Suami dan anak perempuannya tampak terpukul, dan gadis itu adalah Beverly Mars. Ingrid pun mendekati Beverly dan berkata dengan tenang agar ia tak bersedih, karena di Derry orang mati tak pernah benar-benar mati. You know what they say about Derry. Dan disinilah cerita ini berakhir. Itulah episode terakhir dari It Will Come to Derry season 1. Karena serial ini dikabarkan akan berlanjut ke season 2 yang akan diundur 27 tahun sebelum 1962, berfokus pada kasus pembantaian geng Bradley, sebuah peristiwa yang juga berkaitan dengan kemunculan Pennywise. Kita tunggu aja kelanjutannya guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye bye.